Berjumpa kembali bersama saya Jositorus di channel kesayangan kalian semua, Parpela Channel. Selamat sore ya. Sambil ngobrol-ngobrol, mari kita sama-sama minum hand sanitizer kopi Bubi. Lagi mampu guys untuk beli kopi guys. Jadi kemarin dibikinin antara orang rumah di depan ini kan, apa namanya, untuk pembersih tangan katanya. Apa ini untuk pembersih tangan itu? Oh, hand sanitizer. Tapi kok ini putih-putih nih warnanya? Ini hand sanitizer itu pak. Hand sanitizer di mana-mana warnanya bening mah. Ini kok putih semua? Salah pak, hand body itu rupanya. Jadi jangan salah taruh lah. Hand body dibikin di depan. Jadi dikira orang nanti hand sanitizer. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal sekarang aku mau ngomong dulu, mau cerita-cerita dulu tentang apa namanya, marga-marga orang Batak. Kalau dibilang marga orang Batak, mantap-mantap, ya hebat-hebat semuanya. Ya jadi ada satu apa namanya, kalau orang Batak itu kan biasanya pekerjaan yang paling terkenal itu pengacara, ya kan, baru usaha, baru supir kan begitu. Jadi ngomong-ngomong masalah apa namanya, masalah pengacara ya. Jadi ada satu cerita tentang satu perkara di ruang pengadilan ya. Jadi kebetulan perkaranya perkara berat ya, perampokan dan pembunuhan. Bos, berat ini, berat. Jadi kurang tahu aku apa namanya orang yang menyampaikan apa namanya. Jadi sebelum dilakukan acara persidangan itu ya, ada orang yang bertugas ya seperti memperkenalkan siapa pengacaranya, siapa jaksanya, siapa hakim, kan begitu ya. Jadi waktu itu datanglah dia ya kan, hari ini hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2020 sedang dilaksanakan sidang atas dugaan perampokan dan pembunuhan. Sidang sedang dilaksanakan di ruang pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi dengan demikian kami sampaikan dan kami hadirkan untuk pengacara di sebelah kanan saya, Bapak Parulian Hutasoid. Mantap. Soid kan berarti shopping dia. Berikut juga kami menghadirkan di sebelah kiri kami Bapak Jaksa atau penuntut umum, Bapak Jaksa atau penuntut hukum, Bapak Doria Indah Bebet. Berjumpa lagi marga Hutasoid sama marga Indah Bebet, sama-sama shopping soalnya. Tatap dalam hati orang ini berdua kan, mampus nih. Dia jumpa pula ini pengacara sama jaksa, ya. Jadi dilanjutkan lagi kan, menghadirkan hakim kedua, Bapak Raja Lumbanturuan SH MH. Pengacaranya, jaksanya, hakimnya, satu tugas shopping semua. Bahaya ini. Satu Hutasoid, satu Nagaban, hakimnya marga Lumbanturuan. Wah, jadi dalam hati orang ini kan, ya namanya di mata hukum kan semuanya sama. Tapi yang namanya darah orang Batak itu lemak pilu mudar kata gitu, berbunyi ya darah itu kan begitu. Udah gawat ini, kayak mana lagi nih ujungnya ini perkara ini, pikirnya begitu kan. Ya, jadi udah sambil lihat lah ini jaksa ini sama pengacara ini sama hakim ini kan. Waduh,
mana lah cara mengelak dengan tubuhku ini, pikirnya kan begitu. Ya kalau sama orang Batak kan adik kakaknya walaupun bilang beda marga tapi sama-sama shopping kan. Bingung lah jaksanya ini, bingung pengacara, bingung juga hakimnya. Dilanjutkan lagi sama yang membaca tata acara sidang itu. Terakhir kami menghadirkan pelaku dugaan kerampokan dan pembunuhan Jamaluddin Sleman. Semua markas shopping semua yang jumpa di situ. Aduh, datanglah hakimnya inilah. Dengan ini kami putuskan bubar semua. Markas Sleman pula siap tangan orang itu. Yang paling besar pula shoppingnya. Kebingungan lah. Mau dihukum berat, abang-abang pikirnya kan tidak dihukum, awas sudah disumpah. Tapi itulah hebatnya orang Batak kan, ya sebagai penegak hukum ada, sebagai pengacara hukum ada, ya saya sebagai penasihat hukum ada, ya sebagai yang terhukum pun juga ada. Jadi kalau ngomong-ngomong masalah orang Batak, marga-marga orang Batak hebat kali kalau sempat orang Batak itu jadi kasat lantas. Iya, kasat lantas, ya kasat lantas lah bisa dibilang. Jadi kasat lantas adalah di si borong-borong, ya kan? Kampungnya marga Beben ini pula. Jadi karena kasat lantasnya di situ marga Beben, ya. Jadi dibikinlah nama-nama rambu-rambu itu dan nama-nama peraturan-peraturan di jalan raya itu sesuai dengan nama marga-marganya orang Batak kan begitu. Nah, jadi contoh, ya kan? Contoh dibikin dia, ya kan? Ada orang bingung, ya. Orang baru pertama kali ke Siborong-borong itu pasti bingung. Kenapa? Dilihatnya, patuhilah rambe-rambe lalu lintas. Harusnya kan rambu-rambu lalu lintas. Terus diganti patuhilah rambe-rambe lalu lintas. Iya kan? Agak jalan sedikit lagi, ya pendatang ini bingung. Kok rambe-rambe jadi rambu-rambu? Nyampe di lampu merah ada tulisan belok kiri Jalan Sitorus. Dalam artinya di mana-mana belok kiri jalan terus. Oh, Jalan Sitorus ini. Ya kan? Agak jalan sedikit lagi depan sekolah ada tulisan besar-besar di situ. Iya kan? Harahap pelan-pelan, banyak anak-anak. Ya saya kan harap pelan-pelan banyak anak-anak. Harap pelan-pelan. Maju jalan sedikit lagi bingung. Apalah orang ini pikirnya begitu kan? Kok suka-suka orang ini mengganti rambu-rambu lalu lintas ini pikirnya kan? Jalan ke depan lagi. Hati-hati ada pekerjaan galian. Banyak tanah tambunan. Mau bilang tanah timbunan, tanah tambunan. Agak masuk ke kota kan? Ya kan? Agak masuk ke kota. Dilarang putar-putar sampai rambu berikutnya. Maksudnya dilarang memutar. Kenapa bisa diganti? Dilarang putar-putar sampai rambu berikutnya. Begitu, tahulah jalan kampung kan? Ada tanjakan, ada menurun, ada tanjakan, ada menurun. Ada pula rambu-rambu sebelum menurun itu kan, ya hati-hati, jalan menurun. Jalan menurun ya kan. Jalan sebentar lagi, ya kan. Apa dibilangnya di situ? Ya harap hati-hati dan pelan-pelan. Ada tubing kiri kanan. Banyak batu berjatuhan. Biasanya ada tubing kiri kanan.
banyak batu dijatuhkan. Ya, baru agak di tengah kota, iya kan, ada tulisan biasa dilarang buang sampah sendirian. Tahe, itulah hebatnya kalau sempat kasat lantasnya itu orang parah. Mantap, lanjutkan. Oke, selamat sore, selamat berjumpa kembali Joe Sitorus Parpella Channel.